Bismillahirrahmanirrahim. Intisari lengkap Surah Ali Imran. Surah Ali Imran adalah surah ketiga dalam Al-Quran dengan 200 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah, yang banyak membahas masalah keimanan, penegasan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad, serta kisah keluarga Imran, Nabi Isa, dan Maryam. Intisari dan pokok kandungan surah Ali Imran, ke-1. Peneguhan keimanan kepada Allah dan kitabnya. Surah ini dimulai dengan penegasan tauhid bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Al-Quran diutus sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, sebagaimana kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil, ayat 1-3. Kedua, kisah keluarga Imran. Surah ini menjelaskan tentang keluarga Imran, termasuk kisah kelahiran Maryam dan Nabi Isa, ayat 33-63. Ini menegaskan kelahiran Nabi Isa yang luar biasa sebagai tanda kekuasaan Allah, serta mematahkan anggapan umat Kristen yang menganggapnya sebagai anak Tuhan. Ketiga, perintah untuk bersabar, beristighfar, dan berjihad. Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan serta ajakan untuk berjihad di jalan Allah, ayat 139-148. Keempat, pembahasan tentang ahli kitab dan dialog dengan mereka. Sebagian besar surah ini berisi dialog dengan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, terutama mengenai kesalahan mereka dalam memahami konsep tauhid dan kerasulan, ayat 64-101. Islam mengajak mereka untuk kembali ke ajaran murni dari Allah. Kelima, kisah pertempuran Uhud. Surah ini juga menceritakan perang Uhud, di mana umat Islam mengalami kekalahan karena tidak menaati perintah Nabi, ayat 121-180. Ini menjadi pelajaran besar bagi umat Islam untuk selalu mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Keenam, akhir surah ditutup dengan ajakan untuk terus berpegang teguh pada agama Allah dan memperbanyak zikir serta doa, serta peringatan akan akhirat bagi orang-orang yang bertakwa, ayat 190-200. Asbabun nuzul surah Ali Imran. Beberapa ayat dalam surah ini turun dalam konteks peristiwa tertentu, antara lain, ke-1. Ayat 33-64, turun untuk menjawab orang-orang Kristen Najran yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa hanyalah utusan Allah yang dilahirkan tanpa ayah sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagaimana Nabi Adam yang juga diciptakan tanpa ibu dan ayah. Kedua, ayat 121-128, ayat ini berkaitan dengan kekalahan dalam perang Uhud, di mana sebagian pasukan Muslim tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad untuk tetap di posisinya. Kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin tentang pentingnya ketaatan. Tafsir singkat surah Ali Imran, poin ke-1. Ayat 1-3, tafsir, Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi petunjuk bagi manusia, sebagaimana Taurat dan Injil sebelumnya. Al-Quran datang sebagai pelurus dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Poin kedua, ayat 33-37, tafsir, Allah memilih keluarga Imran, yang kemudian dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maryam. Maryam ini dipilih oleh Allah dan menjadi wanita suci, ibu dari Nabi Isa. Poin ketiga, ayat 190-194, tafsir, Allah mengajak manusia untuk merenungkan ciptaannya di langit dan bumi. Orang-orang yang berakal selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan, dan mereka menyadari bahwa hidup ini tidak sia-sia. Mereka berdoa agar Allah menyelamatkan mereka dari azab neraka dan memohon ampunan. Poin keempat, ayat 102, tafsir, umat Islam diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan berpegang teguh pada agamanya. Jangan sampai terpecah belah karena hal-hal duniawi. Keutamaan surah Ali Imran. Pertama, membaca surah Ali Imran setelah Al-Baqarah akan menjadi cahaya bagi pembacanya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, bacalah oleh kalian dua cahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua awan atau dua naungan, yang akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Hadits riwayat Muslim. Kedua, ayat kursi dan akhir surah Ali Imran.
Ayat kursi yang ada dalam surah Al-Baqarah, bersama dengan beberapa ayat terakhir dari surah Ali Imran, memiliki keutamaan besar dalam menjaga dan melindungi dari bahaya. Ketiga, ayat-ayat Ali Imran yang mengajak pada persatuan, surah ini juga mengajarkan pentingnya menjaga ukhuwah dan persatuan, khususnya bagi umat Islam yang sering diuji dengan perselisihan. Kesimpulan, surah Ali Imran adalah surah yang kaya akan pelajaran penting tentang keimanan, ketakwaan, kesabaran, persatuan, serta hubungan dengan ahli kitab. Surah ini juga menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya serta memperkuat kesadaran akan akhirat. Dengan mengetahui asbabun nuzul dan tafsir singkat dari surah ini, kita dapat lebih memahami dan mengamalkan ajaran yang terdapat di dalamnya, serta mengambil hikmah dari kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. والله عالم بيشوب